Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Teresa Utagalung dengan NIM 2005 1511031 kelas AKP 6B dari Program Studi Akuntansi Keuangan Publik jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Daliana SEAKCA. Proposal penelitian saya berjudul Analisis Penerapan Metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi biaya persediaan terhadap pengendalian persediaan pada UMKM di Kota Medan, studi kasus pada Mebel Agung Kurniawan. Dalam proposal penelitian saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Akan saya mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu jenis usaha yang berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian negara. Tetapi UMKM juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan UMKM yaitu kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengendalian terhadap persediaan. Perhitungan dalam pengendalian persediaan bisa membantu UMKM dalam melakukan penghematan biaya. Apabila persediaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa masalah. Salah satu masalah yang dapat muncul yaitu UMKM dapat mengalami kerugian. Permasalahan lain yang sering muncul ketika suatu UMKM tidak memiliki sistem pengendalian adalah pembengkakan pada persediaan, meningkatnya biaya simpan, dan dead stock pada gudang. Pengendalian persediaan barang dagang pada UMKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu analisis metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi biaya persediaan terhadap pengendalian persediaan pada UMKM di Pulau Jawa, dinyatakan penerapannya cukup baik dan membantu para UMKM dalam mengendalikan persediaan barang dagang. Sejalan dengan permasalahan dialami, maka dibuatlah penelitian analisis penerapan metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi biaya persediaan terhadap pengendalian persediaan pada UMKM di Kota Medan, studi kasus pada Mebel Agung Kurniawan, guna melihat bagaimana penerapan UMKM dalam mengendalikan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode Economic Order Quantity di Kota Medan. Terdapat 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi terhadap biaya persediaan pada UMKM di Kota Medan. Yang kedua yaitu bagaimana perbedaan terhadap efisiensi biaya persediaan sebelum dan setelah diterapkan metode Economic Order Quantity pada UMKM di Kota Medan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi terhadap biaya persediaan pada UMKM di Kota Medan dan perbedaan yang terjadi terhadap efisiensi biaya persediaan sebelum dan setelah diterapkannya metode Economic Order Quantity pada UMKM di Kota Medan. Ada 2 tujuan dilakukannya penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui penerapan metode Economic Order Quantity dapat mewujudkan efisiensi terhadap biaya persediaan pada UMKM di Kota Medan. Dan tujuan kedua yaitu mengetahui perbedaan sebelum dan setelah penerapan metode Economic Order Quantity terhadap pengendalian persediaan pada UMKM di Kota Medan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat akademis. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity dan apa saja perbedaan yang terjadi terhadap efisiensi biaya persediaan sebelum dan setelah diterapkannya metode Economic Order Quantity pada UMKM di Kota Medan. Untuk manfaat akademis, penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi jembatan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai metode Economic Order Quantity. Bab 2, tinjauan pustaka. Saya mengambil 5 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, analisa pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity pada UMKM pengrajin sangkar burung Sunda Makmur. Yang kedua, penerapan metode Economic Order Quantity dalam mewujudkan efisiensi biaya persediaan, studi kasus pada PT Setiajaya Mobilindo Bogor. Yang ketiga yaitu analisis metode Economic Order Quantity, safety stock, reorder point, dan cost of inventory dalam mengoptimalkan manajemen persediaan UMKM bakso pedas. Yang keempat, analisis pengendalian persediaan bahan baku kain kemeja polo shirt menggunakan metode Economic Order Quantity di PT Bina Busana Internusa.
Dan yang terakhir yaitu aplikasi metode EOQ dalam pengendalian persediaan bahan baku PTX. Landasan teori, metode Economic Order Quantity. EOQ merupakan salah satu model tradisional yang dipergunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang ekonomis dengan menggunakan biaya yang minimal. Adapun syarat persediaan ekonomis adalah terjadinya keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Manfaat metode Economic Order Quantity yaitu yang pertama, meminimalkan biaya persediaan, yang kedua, meminimalkan kehabisan stok, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi keseluruhan. Dalam menentukan metode Economic Order Quantity dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, tabular approach. Penentuan jumlah pesanan dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. Yang kedua yaitu graphical approach, yang dimana penentuan jumlah pesanan dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik carrying cost, ordering cost, dan total cost. Dan yang terakhir adalah formal approach, yaitu cara penentuan jumlah dilakukan dengan memperhatikan jumlah biaya persediaan minimum jika ordering cost sama dengan carrying cost. Biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan biaya-biaya yang timbul karena adanya persediaan. Macam-macam biaya persediaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal yang diperhitungkan di dalam biaya pemesanan adalah berapa kali pemesanan dilakukan dan berapa jumlah unit yang dipesan pada setiap kali pemesanan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu biaya tetap persediaan. Biaya tetap adalah seluruh biaya yang timbul karena adanya persediaan bahan di dalam perusahaan yang tidak terkait baik dengan frekuensi pembelian maupun jumlah unit yang disimpan di dalam perusahaan tersebut. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut, sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantitas, maupun biayanya. Tujuan pengendalian persediaan ada 2, yaitu yang pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua yaitu menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Fungsi pengendalian persediaan ada 3. Yang pertama, fungsi decoupling, bertujuan untuk mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Yang kedua, fungsi economic size, yaitu penyimpanan persediaan dalam jumlah besar yang didukung kapasitas gudang yang memadai, memungkinkan untuk melakukan pembelian dengan pertimbangan adanya diskon bahan dan kualitas guna proses konversi. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi, yaitu berfungsi sebagai penyelamat jika sampai terjadi keterlambatan pesanan bahan dan pemasok. UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Hubungan antar variabel penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu yang pertama, variabel dependen atau terikat, yaitu pengendalian persediaan, dan variabel kedua adalah variabel independen atau bebas, yaitu metode Economic Order Quantity dan biaya persediaan. Pengendalian persediaan sangat penting untuk proses kelangsungan produksi suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun metode yang digunakan dalam pengendalian jumlah persediaan barang dengan pemesanan yang ekonomis, salah satunya dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Dengan menggunakan metode Economic Order Quantity dapat mengurangi biaya-biaya yang timbul dari persediaan. Kerangka berpikir. Yang pertama ada pengendalian persediaan yang disimbolkan dengan Y. Yang kedua ada metode Economic Order Quantity yang disimbolkan dengan X1. Dan yang terakhir ada biaya persediaan yang disimbolkan dengan X2. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini akan mengukur atau menghitung persediaan bahan baku dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada Mabel Agung Kurniawan yang hasilnya disajikan berupa data berbentuk angka dan ditafsirkan dalam kalimat kualitatif.
Lokasi, waktu, dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Mebel Agung Kurniawan yang berlokasi di Jalan Karya Wisata nomor 70, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian akan berlangsung pada bulan April sampai Juni tahun 2023. Jadwal penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian akan dilakukan selama 4 minggu di bulan April. Yang kedua, pengumpulan data akan dilakukan selama 2 minggu di bulan Mei. Yang ketiga, analisis dan pengelolaan data akan dilakukan selama 2 minggu di bulan Mei dan 1 minggu di bulan Juni. Dan yang terakhir, penyajian hasil analisis data akan dilakukan selama 3 minggu di bulan Juni. Operasionalisasi variabel. Variabel yang pertama adalah biaya persendian dengan subvariabel, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Indikatornya adalah yang pertama, biaya proses persiapan dan pengiriman barang, dan yang kedua adalah biaya penyimpanan bahan baku. Variabel kedua adalah persediaan bahan baku dengan subvariabel pembelian bahan baku dan pemakaian bahan baku. Indikatornya adalah kayu jati. Variabel yang ketiga adalah economic order quantity dengan subvariabel pembelian rata-rata bahan baku, frekuensi pemesanan, safety stock, reorder point, dan total inventory cost. Indikatornya yaitu yang pertama, permintaan kayu jati, kedua, banyaknya pemesanan kayu jati yang dilakukan, ketiga, pemakaian maksimum dan lead time pemesanan dari kayu jati, keempat, lead time, rata-rata pemakaian dan safety stock dari kayu jati, dan yang terakhir adalah jumlah pemakaian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan dari kayu jati. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bahan baku yang berupa kayu pada Mebel Agung Kurniawan. Dan sampel pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah kayu jati. Sampel akan diambil selama 1 periode, yaitu pada tahun 2022. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur dalam bentuk angka dengan nilai numerik yang terkait dengan setiap teknik pengumpulan data. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini yaitu catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisis statistika. Perhitungan yang dilakukan ada 4, yaitu yang pertama economic order quantity, yang kedua safety stock, yang ketiga reorder point, dan yang keempat adalah total inventory cost. Sedangkan teknik analisis data yang kedua adalah analisis non-statistika. Analisis non-statistika merupakan analisis yang digunakan untuk data yang bersifat kualitatif, sehingga tidak membutuhkan angka atau perhitungan dengan cara membaca data yang dihitung atau diolah. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Saya harap proposal penelitian saya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat. Terima kasih.